Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Allahu Akbar. Yes. Wah, pasti adik-adik udah hadir untuk belajar bareng bersama Kak Afif. Baiklah, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan dilipat, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, biar tambah makin semangat, yuk ikutin Kak Afif, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran IPA tentang rotasi dan revolusi bumi, Kak Afif mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita simak. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan juga revolusi bumi. Apa sih rotasi dan revolusi bumi itu? Ada yang tahu? Rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Lalu, waktu yang dibutuhkan oleh bumi itu berapa lama ya? Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut juga dengan kala rotasi. Nah, untuk berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam lebih 55 menit atau 24 jam kurang 4 menit, atau yang bisa disebut dengan satu hari. Dan ternyata adik-adik, dari rotasi bumi tersebut memiliki dampak loh. Ada yang tahu apa sih dampaknya? Yap, benar sekali. Yang pertama nih adalah terjadinya pergantian siang dan juga malam. Nah, saat pagi hari kita melihat matahari itu terbit dari mana? Dari timur kan? Sebagai siang. Nah, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap atau disebut dengan malam hari seperti ini nih. Wah, gelap ya. Seperti itulah. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah gerak semu matahari. Pernah tidak kalian berpikir bahwa matahari bergerak seperti mengikuti kita saat berkendara? Bener nggak? Bener ya, karena gerak dan itu dinamakan gerak semu matahari. Dampak yang ketiga adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Nah, di Indonesia sendiri waktu dibagi menjadi 3. Ada apa? Hayo. Yang pertama WIB, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada WITA atau WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian ada WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, dari WIB ke WITA selisih berapa jam? Satu jam. Kemudian selisih dari WIB ke WIT adalah 2 jam. Nah, sedangkan di dunia waktu terbagi menjadi 24 seperti ini. Oke. Nah, dampak yang keempat adik-adik adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, hal ini sangat nampak loh perbedaannya. Perbedaan tersebut bisa kita lihat terutama di daerah kutub dan juga khatulistiwa. Gravitasi lebih besar di daerah kutub, atau yang bisa kita sebut adalah ada kutub selatan dan juga kutub utara. Sedangkan berbeda di daerah khatulistiwa seperti Indonesia. Bagaimana nih? Sudah paham kan? Oke adik-adik, kita belajar ke materi selanjutnya, yaitu revolusi bumi. Oke, gerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Nah, kala revolusi bumi, untuk 1 kali berevolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau berapa? 365 lebih seperempat hari. Wow, lama ya. Nah, dan ternyata adik-adik, revolusi bumi membawa beberapa pengaruh yang besar loh terhadap bumi. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Pengaruh yang pertama adalah pergantian musim. Nah, ada yang tahu kan pergantian musim seperti apa? Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari nih, ya kan adik-adik, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Itu artinya, maka
Itu artinya hal ini menyebabkan belahan bumi bagian selatan tadi menjadi panas atau bisa kita sebut dengan musim panas. Belahan bumi utara makin jauh dong dari matahari. Nah, itu yang dinamakan musim dingin. Oke, yuk kita belajar musim-musim yang ada di dunia. Kalau di Eropa ada 4 musim, di Indonesia ada dua musim. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Di antara pergantian musim panas ke musim dingin, terjadilah musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke musim panas, itu disebut dengan musim semi. Jadi bagian bumi bagian selatan dan utara mengalami 4 musim. Lalu bagaimana ya dengan musim di Indonesia? Pasti kalian sudah tahu. Nah, mengapa sih kita hanya memiliki 2 pergantian musim saja? Ada yang tahu? Oke, kita bahas. Mengapa ya kita tidak mengalami musim gugur dan musim semi atau musim salju? Kalian tahu, kita tinggal di daerah yang namanya Khatulistiwa, bukan? Nah, daerah Khatulistiwa selalu mendapatkan yang namanya sinar matahari. Hal itu yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Jadi sinar mataharinya sepanjang tahun ada. Oleh karena itu, di daerah kita Indonesia disebut dengan daerah tropis atau yang memiliki 2 musim saja, musim penghujan dan juga musim panas. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke, dampak yang kedua dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi bumi tadi ada gerak semu harian, kalau di revolusi bumi ada gerak semu tahunan matahari. Matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi loh teman-teman. Bukan dari timur tiba-tiba ada di barat. Nah, kenampakan ini terjadi akibat revolusi bumi, di mana matahari seolah-olah itu bergerak atau berpindah dari timur ke barat. Tetapi itu tidak, teman-teman. Gerak inilah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Bagaimana? Mudah difahami kan? Belajar bareng sama Kak Afid. Kesimpulan yang bisa kita ambil, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Untuk sekali rotasi bumi memerlukan waktu sehari atau 24 jam. Ketika rotasi bumi mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi yang mengelilingi matahari. Untuk satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Bisa dipahami? Nah, kemudian revolusi juga memiliki pengaruh. Yang pertama adalah terjadinya pergantian musim. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Baik, gimana? Bisa dipahami kan? Nah, siapa nih yang belum paham? Ada? Baiklah, bagi adik-adik yang belum paham, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum Kak Afid tutup, Kak Afid punya pertanyaan nih buat adik-adik. Ayo, ada berapa musim di Indonesia? Ada berapa? Ayo, angkat tangan. Dan juga ada berapa musim di daerah Eropa? Jawab di kolom komentar ya. Baiklah adik-adik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.